Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu. Perihal ilmu itu perannya sangat penting. Dan peran seorang teman, lingkungannya itu sangat penting sekali. Kita harus bisa memilah teman. Karena dengan peran teman, kita mengetahui seseorang dari temannya, dari pergaulannya. Karena seorang teman itu sangat berpengaruh bagi kita. Berpengaruh dalam hal baik. Maka dari itu kita harus sering-sering memilah teman. Bagaimana banyak orang, ya tidak sedikit orang itu yang salah pergaulan, padahal dia berpotensi sekali dalam mencari ilmu. Orang tersebut bisa gagal. Kita ini harus mempunyai teman yang baik perilakunya dari teman-temannya juga. Ketika kita melihat seorang pribadinya, lihatlah temannya, bagaimana teman itu baik atau tidak. Karena yang teman yang baik itu bukan sekedar yang mengikuti keinginanmu saja, tetapi teman yang baik adalah teman yang bisa membenarkan ketika kamu salah, ya, dan teman yang bisa menegur ketika kamu salah, dan bersedih ketika kamu susah, dan gembira ketika kamu senang. Maka teman itu memang harus sebagai prioritas dalam mencari ilmu, lingkungan teman. Sebaliknya, bila teman pergaulannya tidak baik, hindarilah. Karena teman itu seperti bara api, dia cepat menyebar. Kalau tidak menghindar, social distancing kalau bahasa sekarang itu. Kita harus menghindar. Kalau yang baik, maka temanilah. Maka itu modelnya seperti pupuk, ibaratkan pupuk. Semai ditemani, tamak tumbuh seperti bunga. Keutamaan ilmu itu contohnya juga seperti gini. Seorang dokter itu menjadi hebat di mata orang lain karena ia mempunyai ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Seorang dosen juga dihormati oleh mahasiswanya karena ilmu juga. Semakin mulia ilmu yang dimiliki, maka semakin terhias pemiliknya, jauh dari kesalahan maupun kesusahan. Ilmu itu sangat mulia. Ilmu itu adalah permata. Makanya banyak orang yang mencari ilmu, dari kecil, yang tua, dari muda, itu banyak sekali. Tidak mungkin mengerjakan sesuatu itu tanpa ilmu, tidak mungkin. Semuanya ada ilmunya. Kalau kita sholat, tiba-tiba kita sholat tidak memakai ilmu, dosa. Nanti kita tidak tahu mana yang najis, apakah sudah wudhu atau belum. Berbeda dengan halnya kita memakai ilmu. Kalau kita memakai ilmu, kita harus wudhu dulu. Kita ngerti rukun, syaratnya. Seperti itu. Padahal dalam gerakan sholat itu tidak boleh melebihi 3 kali. Itu ada salah satu ilmu. Dalam hidup di era globalisasi ini, semua hebat dengan ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang dicari oleh semua manusia. Manusia dikatakan mulia itu di muka bumi ini bukan karena kekuatannya, sebab karena ilmu. Kalau kekuatannya, maka manusia akan kalah dengan ilmu, akan kalah. Manusia akan kalah dengan gajah karena yang besar, sangat kuat. Kita pasti sangat kalah. Bukan karena kebagusan fisiknya, karena ada yang lebih bagus dari manusia. Fisiknya manusia itu ada yang lebih bagus dari yang lain. Tapi karena manusia mempunyai ilmu, di mana dengan ilmu ini manusia bisa menjadi kuat, melebihi gajah. Dan karena ilmu inilah para malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Karena dengan ilmu kita bisa mengerti bagaimana Allah menyuruh malaikat untuk bersujud, dan iblis pada saat itu tidak mau. Itu karena ilmu. Dan karena ilmu inilah manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu manusia wajib mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Oleh karena Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat." Mencari ilmu itu sangat wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi gak ada dalil lagi, maksudnya harus wajib semua, laki perempuan harus wajib mencari ilmu. Karena tanpa ilmu kalian tidak bisa menjadi apa-apa, begitu. Ilmu adalah perhiasan yang menghiasi pemiliknya.
Orang kaya yang berilmu nilainya lebih tinggi daripada tidak yang berilmu. Orang yang cantik atau ganteng dan berilmu itu jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu sama sekali. Ilmu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, baik seperti kata Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dipahamkanlah tentang dia. Nah, maka seseorang itu yang dipahamkan oleh Allah baik, nah, maka dia akan dipahamkan agama apa saja, fan agama apa saja. Nah, dan ilmu juga pertanda bahwa pemiliknya adalah orang-orang yang akan bisa memiliki hal-hal yang terpuji. Maka ketika Nabi Sulaiman diberi pilihan, pilih harta, tahta, apa ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa? Dengan ilmu beliau akan mendapatkan hal-hal lain. Nah, selain ilmu tersebut terbukti dengan memilih ilmu, beliau mendapatkan tahta yang tiada kira dan harta yang tiada tara. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.